Sase Lovers sambil tanya-tanya, sambil absen boleh ya. Siap. Oke, Kita langsung mulai nih. Langsung Kak. Oke. Yang pertama kita mau ngapain Kak? Yang pertama adalah kita harus nyalain oven dulu. Oh iya ya? benar. Tadi aku matiin. Berarti harus nyala ya. Ini kita harus Nah, kita standby nyalain di 180. 180. Oke. Nah, udah 180, kita nyalain dulu. Nah, kita mau buat custardnya. Custard dulu. Oke, yang pertama kita langsung bikin custard Betul. ya. Ada yang bisa aku bantu nggak Kak? Kalau butuh bantuan aku siap banget. Boleh. Biar nanti aku icip-icipnya nggak malu. Karena udah ikut bantuin ya. Gitu, jadi ada maunya. Ada maunya tetap ya. Yang pertama itu kita mau kocok ini udah dipisahin ya. Terima kasih Kak Resi. Oh iya. Egg yolknya, kuning Udah telurnya. bisa. Berarti ini meskipun kita pakai kuning telurnya banyak, tapi tetap ya putih Betul. telurnya tuh nggak kebuang, tetap kita pakai buat merengnya ya di atasnya ya. Betul. Oke. Nah, ini cerita lucu dikit. Oke, Saya apa pas tuh, boleh? bikin di galeri hidangan ini tuh pas challenge-nya susu. Ini nggak usah pakai susu. Oh nggak Ini usah. aja. Oke boleh. Nah, pas challenge-nya susu. Nah, terus jurinya tuh bilang kalau susu bikin kue ruwok itu telurnya bisa dikurangi. Jadi jangan sebanyak tradisionalnya supaya susunya lebih Oke. kerasa. Nah kalau yang ini nih versi yang tradisional apa versi udah dikuranginya Kak? Ini tradisionalnya. Oh, memang jadi memang sebanyak harusnya ini mungkin ya. separuh aja gitu. Oke, kalau di oke, galeri, oke. gitu. Nah, ini ada gula. Gula ini penting buat dia tuh lebih bikin berbuih si gitu. telurnya ini. Tapi tetap ngocoknya menggunakan whisk aja ya. Bisa balon aja, whisk boleh kalau mau lebih creamy lagi pakai itu. Cuman sebetulnya tradisionalnya nggak pakai. Oke. Nah, ini apa yang terjadi kalau kita masukin ini susu sekarang? Apa tuh, Kak? Gumpal dan susah diaduk. Jadi kita kentol-kentol dulu aja. Ini ada garam. Masukin garam dikit. Nah, kalau garam tambahin dikit itu manisnya bisa lebih kerasa. Jadi lebih naik lagi, jadi rich lagi ya Oh, rasanya rich. ya. Oke, itu kental manis ya. Kental manis. Jadi kita harus pakai kental manis juga ya. Betul. Nah, ini kalau kita tahu seberapa nih kurang manis kemanisan. Sebenarnya kalau kayak gini kita cicipin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ya. Kita nggak yakin. Oke. Nah, ini kental-kental dulu kita harus masukin. Nah, sekarang aku butuh bantuan. Oke, apa. Aku suka nih. Susunya dimasukin Oke, sedikit-sedikit. susunya dimasukin tapi Oh. sedikit-sedikit ya. Oke. Kalau langsung aku banyak susah aduknya. Kayak gini ya, Ya. ngalir aja. Oke, Kak Vira, ini udah ada yang sambil absen-absen belum nih, Kak? Aku bacain absen ya. Presiden kayak gini dari penonton di warga Facebook dan Oke. Titi, salah 3 hari. Bunda Titi salah 3, halo. Dari Bunda Merkuri, Depok lagi. Depok, halo Bunda. Dari Bunda Mikuse, Malaysia lagi. Wah, Malaysia nih Bunda, iya. Kita tuh memang ada beberapa dari Malaysia, Hong Kong gitu. ya? Iya, benar. Wah, banyak ya kalian. Benar. Oke. Ini enggak, aku cuma temenin aja kok kali ini. Iya, aku nemenin aja ya. Aduh, terima kasih. Wih. Jadi malu. Aku nggak dipuji, nggak ada yang muji. Nggak ada. Aku puji aja. Oke, udah nih Oke. Kak, udah semua. Nah, ini tips satu lagi, ini kan Oke. udah semuanya kayaknya gulanya juga udah lumer, kita kocok terus. Sekarang kita mau main tepung-tepungan. Tepung-tepungan, Kalau oke. tepung itu kita ngocoknya nggak boleh terlalu bersemangat, guys. Oke, kenapa tuh, Kak? Dalamnya itu ada glutennya. Kalau kita kocok terlalu itu nanti bantet. Oh, Jadi alon-alon aja. alon-alon asal kelakon ya. Jauh susu. Nah, ini di sedikit aja. Nah, potong semua juga nggak apa-apa. Oke. Oh, ini dia di ini ya antara maizena sama tepung terigu Tuh, gitu. sebelumnya di awal juga nggak apa-apa, jadi supaya dia lebih nggak ngumpal. Tapi saya pernah coba kayak begini juga sebenarnya nggak ngumpal juga. Kecuali kita mau bikin custard yang lebih apa kayak lemon meringue pie kayak gitu-gitu. Itu bahkan di atas kompor dulu supaya nggak ngegumpal dan lain-lain. Tapi ini nggak khawatir sih, karena tadi banyak pentol-pentolan. Oke. Kayak gitu. Ini penggunaan maizena itu di sini buat apa sih Kak tujuannya? supaya lebih lembut aja dia. Oh, lebih lembut. Sebetulnya Oke. kalau mau 100% maizena juga bisa. Oh, Jadi bisa lembut juga. banget. Mm-mm. Tapi kalau kita masih mau ada digigit gitu. Oh, ya lebih agak tepung padat terigu. gitu ya. Oke. Nah, ini supaya harum aja kita kasih vanili dikit. Oke. Oh, mungkin ini vanili bisa juga kali buat sase lovers yang kan ada yang nggak suka bau telur gitu ya Kak ya. Mungkin Betul. itu bisa mensiasatinya Bisa kali ya. kurangin juga. Oke. Betul. Nah, ini kita sekarang udah siap masukin oven, tapi kita Oke. ada wadah. Oke, pakai ini ya. Ya, betul. Nah, wadahnya ini mau kita kasih mentega Oh. dulu biar nanti lebih enak aja motongnya. Ini kan ada di Bunda Yuli nih katanya. Ini namanya kue
Nah bener, sama Sasa Lovers, aku juga penasaran ya. Mirip banget sama clapper tart sebetulnya, Hmm. tapi tanpa kelapa sama air kelapa. Oke, Sama tanpa. tanpa ram, dia nggak pakai ram. Oke. Mirip. Berarti lembut-lembut gitu ya. Lembut. Gampang banget lagi ini, tinggal diaduk, dimasukin, terus masukin ke oven, api atas bawah supaya matangnya merata. Biasanya sih sama 20 menit, tapi kalau wadahnya kecil tapi dalam kayak begini, Iya. itu mungkin lebih lama aja, bisa 40 menit, 2 kali lipat. Oke. Kita masukin ke oven, tapi kita udah ada yang jadi kan ya. Nah ini waktunya butuh berapa menit nih? Waktunya butuh 20 menit. 20 menit. Tapi kalau wadahnya kecil tapi dalam, nah itu mungkin 2 kali lipat Oke. aja. Terus kalau misalnya apa namanya bikin kue wok ini bisa nggak sih Kak pakai apa namanya loyangnya, loyang yang stainless gitu? Bisa, itu Bisa. bisa. Tapi beberapa kue wok itu mereka kasih perasan lemon gitu kan. Nah lemon tuh sama aluminium, hati-hati aja itu bereaksi. Nah nanti aluminiumnya suka ngelentek, terus kita makan aluminium kan nggak asik gitu. Jadi kalau tipe kue wok yang ada lemonnya, jangan pakai yang metal. Jangan pakai bahan Dan kaca metal. gini aja. Jadi kaca tuh lebih aman ya Kak ya. Iya. Oke. Nah ini kita mau ambil yang kita udah bikin tadi. Itu kita umpetin dulu ya Kak ya. Kita sambil apa dulu ya? Sasopas sih, Sasopas ada yang absen-absen lagi nggak Kak? Halo, Tante Ram. Jakarta, halo. Wah ini Kak ada yang lagi resepnya aja nih dari Kak Iwan, katanya mau pulang kampungnya mau dong resepnya. Oke, nanti ya pokoknya resepnya kita kasih nggak nih Kak? Ya, Dikasih nanti, tenang aja, makanya juga bakal di-spill ya resep lengkapnya. Nah, aku pengen tanya deh, ini kesulitan dalam membuat kue wok ini apa ada nggak sih? Oh ya, Sebenarnya. pertama biasanya orang suka takaran tepungnya itu kebanyakan, jadi dia lebih keras daripada lembut di mulut. Kedua itu yang sebenarnya paling susah itu buih di atasnya, merengnya itu. Oh, si merengnya, aku kira yang Merengnya, ininya. yang kita belum bikin nih justru. Nah itu kadang orang suka over whip, jadi dia pecah atau kurang, jadi dia masih rasa kayak Masih telur mentah. basah. Oh, oke, ini bisa kali ya Kak ya kita keluarin kali ya. Oh, iya. Kita sulap dulu. Boleh. Tedeng. Tahu-tahu ada ya. Ini tenang Kak, Angie udah siapin yang tadi udah di bake ya. Nih aku Betul. sedikit dulu biar kelihatan. Nah kita udah jadi bikin, sekarang tinggal buih di atasnya. Jadi tadi bagian kuningnya udah, sekarang bagian putihnya. Bagian putihnya boleh. Ini ada yang bisa aku bantu lagi nggak? Apa nih? Oh iya bisa. Apa tuh Kak? Jadi, nah ini banyak Nah. banyak sekali tipsnya buat bikin mereng yang anti Nah, gagal. ini aku juga penasaran tipsnya ya. Yang Ini aku singkirin pertama, dulu kali ya. Ini nggak apa-apa kan di sini kelihatan ya. Iya. Putih telurnya itu nggak boleh habis masuk kulkas. Kalau udah masuk kulkas nggak apa-apa, tapi pastiin dibiarin dulu di suhu. Oh, harus suhu ruang berarti ya. Dia kalau misalnya masih suhu kulkas gitu masih dingin emang kenapa Kak? Dia nggak bisa berbuih. Jadi ingat kalau temperatur tinggi, telur itu akan lebih cepat mengental ya. Telur rebus kan juga direbus mengental ya. Iya iya benar-benar. Oh, Sama, iya, jadi ini padat juga. ya. Betul. Bahkan beberapa orang ini dianget-angetin dulu di atas kompor sebentar. Oke. Nah ini kita juga butuh asam. Asam ini juga membantu dia berbuih. Oke, ini heeh. Mungkin saya minta tolong Boleh. bantuan Aku dipotong potong. aja. Oh, Ya, ini mau diambil air. Oke. airnya aja. Boleh, boleh. Ini kalau asamnya sendiri selain dari lemon bisa dari yang lain nggak sih Kak? Bisa dari cuka. Saya di galeri pakai jeruk nipis biar Jeruk biar nipis. unik sedikit gitu. Oke, jadi biar lebih melokal banget ya. Betul. Apapun yang asam boleh dimakan. Oke, ini boleh aku perasin Ya, atau peras kain aja? aja, Oke, nggak boleh. apa-apa. Ini seberapa nih Kak? Bener-bener bebas. Oh Ya, iya. kayak stop boleh. Oke, boleh. Kalau mau lebih banyak juga boleh. Kalau misalnya suka rasanya, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nah, sekarang oke kita ya. mix dulu. Oh ya, sebentar. Sebelum kita mix, kita harus pastiin ini nggak ada yang kayak titik-titik bekas garam atau bekas gula. Jadi benar-benar harus bersih ya. Bersih, karena kalau nggak akan mengganggu dia. Oke. Nanti kalau udah berbusa, udah mulai soft, kita baru masukin gulanya. Jangan sekarang. Jangan Dia sekarang. nggak akan bisa berbusa. Oke, jadi memang kita diemin dulu sampai dia berbusa baru kita masukin gula pasirnya ya. Betul sekali. Oke. Kita mix ya. Oke, boleh Kak. Nah ini sambil Kak Angie mixer aku juga masih mau tanya-tanya ya. Tadi kan Kak Angie itu lulusan Ohio State. iya, University kan. Itu Food Science and Technology. Itu Betul. apa sih? Aku penasaran deh. Ya, food science itu mainly belajar tentang bahan-bahan raw materialnya itu terbuat dari apa sih sehingga kita bisa bikin produk-produk yang dijual di supermarket itu secara sehat, aman, enak dan harganya tuh affordable. Oke, tapi itu semua berhubungan sama pangan semua ya? Pangan betul. Oke.
menarik Tapi, ya. fun fact nih, Bener. food science and technology itu kita nggak diajarin masak. Oh, nggak diajarin masak. Kita diajarin membuat produk supaya aman seperti apa. Kalengnya harus tipenya apa supaya aman misalnya. Atau tepungnya itu harus seberapa banyak karena di dalam tepung ada kandungan apanya. Oh, gitu. Nah, ini kan kayaknya juga bisa masak kan. Tadi kan kalau itu nggak belajar masak ya. Ini aku penasaran, kayaknya bisa masak dari mana? Karena waktu itu merantau luar negeri, semuanya serba mahal. Kalau beli di luar mahal ya udah coba-coba masak aja. Coba-coba belajar. masak. Berarti dari iseng-iseng malah jadi ini ya. Iseng-iseng berarti ya. Berhubungan masak Oh, sama bener-bener. food science. Nah kan Kenji suka masak ya, aku penasaran. Kenji tuh lebih suka masak-masakan lokal gitu ya, Nusantara apa yang western sih? Aku suka Nusantara, tapi aku suka western asalkan westernnya berbumbu berempah yang banyak. Kayak Indonesia. Betul ya, pokoknya harus yang di lidah tuh rasanya kuat gitu ya. Betul, pokoknya yang rempahnya banyak. Soalnya saya tuh suka banget nyicipin rempah banyak-banyak macam-macam. Rempah-rempah, oke. Digabung beda hasilnya, digabung Iya, lagi iya, beda. iya. Itu Berarti suka bereksperimen juga ya, kayak masakan coba-coba. Meksiko gitu-gitu. Oke. Nah ini udah berbuih kayak gini Oke. kan, tapi pasti belum jadi karena dia masih letoy banget ya Masih kan? netes juga ya, Ya. masih basah. Jadi kita mau tambahin gula, tapi gulanya jangan pure gitu, nanti dia Oh, kaget, langsung Oke, ambruk semua. jadi sedikit-sedikit. sedikit-sedikit. Oke. Nah mungkin Aku boleh. Sambil nanti aku sambil aduk. Oke, boleh. Ini aku naruhnya segini gitu. Ya. Oke. Nah lanjut Apa lagi langsung boleh. lanjut? Oh, boleh. Ini Sasalpas nggak ada yang mau ngasih tebak-tebakan atau pantun apa nih? Biar rame. Emang biasanya di sini tuh Sasalpasnya unik-unik. Kadang selain nanya-nanya, ada yang ngasih tebak-tebakan ala bapak-bapak ya, yang nyeleneh, atau kadang ada yang pantun juga. Ayo mau denger dong kalau ada pantun. Tuh. Apa ini pantun apa tebak-tebakan? Tebak-tebakan, boleh. Ikan. Udah. Ikan apa matanya lebih dari 20? Ikan apa yang matanya? Iya, ikan sekapal. Jadi banyak kan tuh matanya. Ikan apa, Kak? Ikatan hati, ikatan hati. Aduh, berat ya. Apa? Nyerah. Ada jawabannya gitu. Apa? Ikan teri sekilo. Oh alah. Oke. Ketawa respect, Kak. Ini aku lagi cek dulu. Cara Oke, ngeceknya gini nih. gimana tuh, Kak? Ditariknya vertikal terus dibalik. Nah, kalau kayak gini dia masih agak kayak nunduk gitu Hah? kan, belum jadi kayak Monas. Oke. Ini namanya soft peak belum. Kita Oh, maunya belum. stiff, mau kayak Monas. Oh, kita benar-benar yang agak Ya. kaku, tapi nggak boleh yang terlalu kaku banget gitu Nah, ya? kalau terlalu kaku bentar lagi pasti dia pecah jadinya malah berair kayak sabun gitu. Iya. Nah, ini berarti belum nih. Lanjut lagi, tapi sebentar lagi. Oke, boleh, Kak. Batam, halo Batam. Halo. Iya, hadir dari mana nih Sasalpas? Iya, hadir aja ya. Ini ada yang nanya nih Kak Benji dari Mbak Yuli, katanya kalau tidak punya tempat kaca bisa nggak pakai loyang aluminium? Buat yang ini ya. Buat yang pengocokan apa? Iya, apa buat yang ini Kak? Yang di open ya. Kalau yang di oven bisa, tapi kalau misalnya tadi mau dikasih buah-buah yang asem, mendingan pakai yang bukan pakai besi atau aluminium. Oke. Kalau ini kalau pakai besi itu sebetulnya lebih cepet berbuih loh. Oh gitu. Iya, Jadi- ada yang pernah coba ini sama yang besi itu stainless ya. Itu bisa lebih cepat berbuih yang stainless. Oh gitu. Iya. Itu ada penjelasan sainsnya nggak? Ada, Kak? itu Oh, ada ya. Bahkan orang biasanya harus ada kopernya kayak gitu, ada kandungan bisa lebih cepet. Kreatif orang-orang itu. Ini sebentar lagi Oke. nah kita cek sekali lagi ya. Boleh. Kenapa tadi kita nggak kasih ini di awal? Karena ini tuh kejunya tuh penuh dengan lemak. Nah ini udah nih. Nah dia udah mulai. Wah, udah lurus ya. lurus kan, Berarti ini udah kayak cukup ya, toilet Kak ya. gitu Nah ini kenapa tadi kita nggak kasih di awal? Karena
kandungan lemaknya ini itu bisa mengganggu dia bisa keluar. Oh, jadi memang dia bagusnya itu dimasukin terakhir ya. Mau keju parmesan atau keju cheddar? Betul, Bisa karena ya. kandungan lemaknya tinggi. Dan juga ini tadi bekas kita kocok yang kuning, itu kan penuh lemak tuh, jangan kesini juga, harus Oke, bersih. jadi harus benar-benar yang baru ya. Betul. Nah kalau udah kayak gini kita bisa tes dia nggak akan jatuh. Wih, Bisa sulap, tes di sulap, atas kepala. kayaknya sulap. Tapi kalau aku sukanya tes kepala orang lain aja. Jangan Kak, jangan aku. Nah setelah ini kita masukin kejunya. Ini Oke. sebetulnya bukan kue rock tradisional kasih keju. Oh iya. Ini ideku pas di galeri kepikir sendiri terus Oh, enak. ini jadi udah dimodifikasi. Kalau hasilnya dia benar-benar yang pure kayak gini aja berarti Kak? Betul. Oke. Nah udah dimasukin gini, taruh aja kalau nggak terlalu suka banyak. Oke. Kita aduk terakhir kali cuman buat dia nyampur aja. Oke, jadi ngaduknya nggak terlalu lama ya. Ya, udah selesai. Oke. Sip. Wih, cepet banget. Yang ini udah Kak? Udah, Oke, aku ini singkirin berarti ya. Nah sekarang kita butuh spatula. Oke, aku ada. Tada. Mana? Nah, ini dia. Terima kasih. Nanya lagi. Yes. Katanya kalau adonan custardnya ditambah adonan cookie dulu bisa nggak? Oh. Actually, good question sih. Saya pernah coba sebetulnya. Oke, hasilnya? Iya, hasilnya tuh tetap bisa. Oh, tetap karena namanya bisa. telur ya, dia akan mengeras gitu ya. Hmm. Tapi dia itu lebih light. Jadi kalau kita nggak suka enaknya telur, itu boleh banget dicampurin putih. Oke. Tapi yang ini jangan dicampurin kuning ya. Jangan ya. Betul. Aku juga penasaran nih Kak. Tadi kan Iya. kita pakai susu cair ya. Kalau misalnya diganti pakai santan gitu berpengaruh nggak sih di rasa atau di teksturnya gitu? Bisa juga, tapi saya belum bilang karesi ya. Saya di galeri saya campurin santan. Oh iya. Saya kasih di. Soalnya Jadi nggak pure susu ya? betul, soalnya saya kepikiran kan mirip clover tart ya. Jadi mau ada rasa-rasa kayak biar dulu tuh kayak bingung tadi dikasih apa ya. Iya, Gitu, iya, dikasih iya, santan, bener, bikin bener. enak loh. Itu hasilnya enak. Enak. Oke, berarti kalau lovers mau coba bisa ternyata pakai Bisa. santan ya. Bisa banget. Nah ini dimasukin gini. Nah banyak orang yang nanya abis gini di oven lagi kah, kan ini telur mentah tadi. Iya, gitu kan. benar. Nah ya memang kita bisa oven lagi, tapi bisa juga kita itu blowtorch. Jadi atasnya Oke. itu panas, dia agak merembet dikit ke dalamnya. Berarti kalau misalnya pakai blowtorch kan cuma atasnya dimatengin gitu ya Kak. Itu bawahnya masih basah itu nggak apa-apa, aman Bawahnya ya? masih bawah aman. Aman. Asal kita bikinnya kan agak nggak tebel-tebel banget, itu pasti nggak apa-apa aman. Kalau kita Oke. mau bikin yang ada tuh Alaskan pie namanya putihnya Yang tuh banyak banyak banget gitu ya. Nah itu ya blowtorch bisa. Harus di tapi oven. Harus di oven atau blowtorch, tapi telurnya tuh beli telur pasteurisasi. Oh, Ada. beda ada lagi Ada ya. telur pasteurisasi udah mateng, Mm-mm. tapi dia masih bentuknya Masih telur cair mentah. gitu? Iya. Wih. Itu food science Aku baru juga tahu. tuh Iya, ya. aku baru tahu kalau ini serius. Yang menciptakan tuh orang food science juga. Nah udah kayak gini, Keren berarti sekarang ya. kita blowtorch. Nah ini saya suka kasih kayak jabrik-jabrik dikit. Ini supaya nanti pas di blowtorch itu dia kayak Oh ada, iya ya, jadi ada tekstur menarik gitu-gitunya aja. ya. Kadang dia jadi lebih crispy, terus jadi kita pas makan itu beda-beda loh teksturnya, nggak semuanya lembek gitu. Jadi di atasnya tuh agak keras, crispy, tapi bawahnya tetap lembut gitu ya Nah, kayak. gitu. Nah ini jabrik-jabrik tuh justru lucu-lucu. nanti. Lucu, bener-bener bener. Jangan buah dulu baru di-toast ya, buahnya nanti hangus. Iya benar. Kak, tadi kan kita ngopen pakai oven listrik ya. Aku penasaran kalau misalnya lovers di rumah ada yang mau ngopen pakai oven tangkring, oven kompor. Iya, yang Nah, ada kompornya itu ya. apalagi kalau misalnya dia nggak ada suhunya, itu baiknya tuh ngopennya di pakai api panas, pakai api besar, api kecil atau gimana sih Kak? Oh Aku iya, juga penasaran. lebih baik sih kecil ya. Kalau besar itu nanti luarnya doang yang matang, dalamnya masih lembek. Tapi kalau kecil itu meskipun waktunya lama dia pasti akan tetap matang juga. Jadi matangnya sampai ke dalam-dalam Iya, gitu ya. betul. Dan oven itu kan lebih kencok powerful ya, powernya gede banget. Jadi ya mendingan kecil-kecil dulu aja. Kecil-kecil benar, daripada ntar udah gosong, tangannya masih basah ternyata ya, ngulang sayang gitu. banget. Iya. Nah ini kita mau torch. Oke, Ini nyalainnya pakai ini ya. Ini agak lucu ya, kita suap dulu. Oh iya, pakai ini deh. Oke. Ini kayak agak tempel kali ya kayak. Nah, oke. Nah ini jangan deket-deket satu sisi aja, nanti dia kebakar cepat. Jadi kayak asal dia udah gedein dikit ya. Wow, ini lucu ya gerak-gerak. Kayak nafas Ada, gitu. iya benar ada gitu. Ya. Kayak ada kehidupan di dalamnya. Oke. Ya. Kok malas ya, lagi puasa ya. Apa? Entar. Asik. Enggak, bisa dibilang enggak kepikiran. Iya, emang menarik banget. Kamu kayaknya baca momennya salah.
kurang momennya kurang ya. Gimana gitu? Iya. Kalau gini katanya apa benar lebih baik gaji gede tapi halal daripada habis sabun udah tinggal gede. Oh iya. Udah nalar, aku pikir dulu. Oke. Bener ya, lucu ya. Kak Enji mau jawab? Pokoknya semuanya harus halal gitu. Oke. Oke, ini next kita Pak. Ini ada aroma-aromanya ternyata ya. Ya, smoky. Kayak Mirip- smoky gitu Mirip benar. marshmallow sebenarnya kata orang, tapi ini versi yang lebih soft, Lebih softnya. Oke. kayak awan gitu. Nah, sekarang kita mau hias pakai buah-buahan. Nah, sebetulnya kalau misalnya nanti pakai oven, kismisnya itu boleh ditaburin dulu baru masukin oven. Jadi kismisnya ikut kepanggang itu nggak apa-apa. Tapi karena sekarang kita torch, kismisnya nanti ikut kebakar karena torch Jadi, kan apinya gede tuh. Api benar. Nah, jadi kita terakhir aja. Terakhir. Gitu. Ini kan kita pakai kismis ya. Kalau misalnya mau diganti kayak buah-buah kering gitu bisa nggak sih? Bisa banget. Misalnya ada kurma kayak gitu juga boleh, atau kismis kan ada Kayak- yang kuning juga. Iya ada benar. Terserah, bebas. Ini ada Kalau yang diganti jangan. raspberry kering gitu bisa juga. Boleh, Tapi bebas. kalau yang originalnya dia pakai apa? Hanya kismis aja. Oh kismis aja Betul, ya. iya. Oke. Nah, sekarang kita kasih yang buah tropis juga. Kak Enji tadi kan Kak Enji bilang suka sama makanan yang berbumbu gitu ya, yang rempah-rempahnya kuat ya. Ini Iya. jadi salah satu alasan nggak sih kenapa Kak Enji buka The Pesisir Bumbu ini? Betul, dan juga aku tuh punya cita-cita kenalin bumbu-bumbu Indonesia tuh nggak cuma di negara kita tapi ke luar negeri juga. Karena pas aku di Amerika, aku cobain mereka bumbu Indonesia tuh mereka kayak, kenapa nggak ada orang yang pernah kasih tahu aku kalau ada negara seperti ini yang punya makanan seenak ini. Ayo kita kesana lagi ya. Langsung ya ngajak. Langsung ya. Jadi ini bumbu targetku tuh harus dikenal sama semua orang Indonesia. Gitu. Oke. Nah ini mau dikasih stroberi juga. Kita boleh potong Oke, stroberi. boleh. Kayaknya dia nanya lagi nih tadi Kak Enji. Iya. Kakak Bunda Eli dia mau bergabung. Kalau misalkan nggak ada tepung maizena tuh bisa diganti yang lain nggak sih? Yang harus Betul, tepung maizena tuh sebetulnya kreasiku sendiri. Kalau misalnya originalnya itu sebetulnya pakai tepung terigu biasa aja. Nah, ini nggak ngaruh kalau tepung terigunya tuh yang protein tinggi, rendah, mau sedang. Karena kita nggak bikin kue atau bread, itu secara tekstur nggak terlalu ngaruh. Jadi nggak pengaruh banget Kalau di ya. rumah ya adanya yang low protein, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai tepung tapioka, tepung beras tuh jangan. Kalau maizena itu biar dia lebih lembut aja. Oke, kalau misalnya maizenanya nih dia tetap masih mau pakai tepung-tepungan lain, mau diganti tapioka atau sagu itu bisa juga nggak sih Kak? Kalau sagu sama tapioka lebih baik jangan karena dia tuh Jangan. punya tekstur yang modelnya kayak lem gitu ya. benar. Nah itu nanti jadinya kayak begitu. Jadi kenyal ya, jadinya lebih kenyal Betul, ya. nggak jadi awan dia, jadi Ntar awan jadi- berkabut. Wah jadinya cantik banget ya. Ini bebas mau kasih apa aja, buah-buahan tuh bebas banget. Oke. Ini masukin kulkas, betul. Mau buat buka puasa ya? Disimpan di kulkas jadinya udah Tadi diincer udah duluan. diliatin. Bener. Satu lagi ya, setelah kita keluarin dari oven yang custard bawahnya, itu dinginin dulu karena kalau panas-panas kita masukin si mereng ini namanya mereng ya. Itu nanti merengnya ambles dia, jatuh semua. Oh, Kepanasan ya. Jadi memang dia harus dalam keadaan dingin gitu ya Kak ya. Kondisinya dingin aja. Aku jadi penasaran deh, tadi kan Kak Enji mixer ya, si merengnya itu dia tuh kalau untuk proses pengocokannya lebih baik ya bikin mereng tuh ada di speed yang tinggi, sedang, rendah. Bagusnya tuh di speed apa sih? Sedang-sedang aja sih. Oh sedang aja. Tapi Jadi- kalau misalnya udah berbuih kayak sabun, itu biasanya aku kencengin aja. Oh, kencengin. Tapi kalau udah, wah berbuihnya jangan-jangan nanti kelewatan nih bisaan. Itu sedang-sedang Iya, aja deh. bener-bener. Terus setiap berapa detik ya kita cek lagi. dicek-cek itu, lagi cek-cek ya. lagi. Oke. Ini udah jadi nih Kak. Udah jadi. Ini Iya. baru ya ampun sebentar banget nih kayaknya ngobrolnya masih kurang lama ya. Sasopers aja nanya dibacain baru sedikit loh. Ada yang mau tanya lagi? Wah, tanya-tanya nih ya Sasopers. Oke, pokoknya nanti di spill, ditunggu aja ya. Pokoknya nanti kita spill ya, resepnya tenang aja. Kak, aku nanya lagi boleh ya? Nanya. Meskipun udah selesai, tadi Kak Enji kan banyak banget berkutat di bidang bisnis ya, terutama di kuliner. Itu ada nggak sih yang yang memotivasi Kak Enji gitu buat ngegerakin ini nih gitu. Apalagi buat konsisten itu. Oh iya betul. Kadang kan orang ada yang di awal tuh iya gitu. Kayak di awal tuh semangat banget, pas dari pertengahan terus kendor gitu. Iya, kendor terus capek, malas gitu ya. benar. Bagiku tuh pokoknya tujuan target utamaku tuh apa, yaitu memperkenalkan masakan Indonesia ke luar negeri gitu. Jadi dalam apapun yang aku perbuat, kalau aku capek, aku lagi down, aku ingatnya itu, ini bukan
bukan buat diriku, Jadi buat orang lain. banyak, benar. Mulia ya ternyata ya. Keselpers, iya dong, tepuk tangan dong buat Kak Enji. Nah, dan juga teman-teman harus juga ikut punya spirit semangat yang seperti itu. Makanya itu Oke, saya buka benar. cooking class supaya teman-teman Nah juga itu bisa. mungkin kalau ada seselpers yang mau ikutan cooking classnya gimana Kak? Tinggal DM aja ke Instagramnya enjis.apron. Oke. Nanti ada yang jawab di situ untuk registrasi. Untuk registrasi, oke tadi di @enjis.apron Enjis.apron ya. Nah bisa langsung cek Instagramnya ya seselpers. Oke, iya Kak, boleh. Oh, ide bagus ya. Tabak Kayaknya telur ya. kayaknya boleh daftar MasterChef deh. Iya benar karena dia punya, iya menarik ya. Ya harusnya bisa karena yang penting itu kita cari protein kan dalam kandungan makanan yang ada proteinnya gitu. Jadi kalau telur bebek kan ada proteinnya juga, ya harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Tapi ingat telur bebek itu lebih legit ya daripada Iya benar kayak banget. kalau di restoran Padang tuh juga telurnya pakai Telur bebek benar. Itu kan legit banget tuh. Nah suka nggak yang kayak begitu? Iya, jadi rasanya tuh mungkin lebih bold lagi kali ya kalau misalnya pakai telur bebek. Telur. Jadi telur banget. Iya. Boleh Kak. Ah ya. Oke. Oh ya, tadi lupa kasih tahu kalau di oven itu yang putih-putihnya ya, itu taburin raisinnya dulu, kismisnya, masukin oven, cukup sampai dia itu warnanya kecoklatan aja. Kita harus percaya kalau dia kecoklatan atas ya dalamnya itu udah pasti matang. Itu apinya api atas bawah. Apinya atas saja Atas karena aja, oke. bawahnya kita sudah masak Udah tadi. matang, iya benar. Cuman Jadi butuh cuman atasnya. manasin yang atasnya aja ya, Atasnya matengin yang aja. atasnya. Berapa menit kurang lebih pengalamanku 10 sampai 15 menit tergantung 10 sama sampai 15 kuota menit. oven. Temperatur 180 aja teman-teman itu. Oke, itu ya seselpers ya. Oke, masih ada yang tanya lagi nggak Kak Vira? Kuenya asal Kota Gadang, Kota itu di Gadang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ini ada nggak sih di sini yang orang Sumatera Barat terus tahu kue wok yang satu ini? Sebenarnya ada sebenarnya ada orang Padang tapi di dalam, dia lagi di dalam ya. Tapi di galeri itu ada loh orang Padang yang bahkan nggak tahu. Tunggu, ini aku juga ceritain kemana aku nanya kue wok kan aku cari ya dari Padang. So aku tanya, namanya Indri ya aku sebutin ya, tahu nggak sih kue wok apa? Dia sendiri juga nggak tahu sebenarnya, orang Padang tuh juga nggak tahu gitu. Nah, makanya edukasi. Ini negara orang lain aja nggak tahu. Gini, kita aja nggak tahu negara sendiri, apalagi kita Apalagi mau orang lain. kasih tahu orang lain gimana guys? Ya karena habis banyak banget sih ya makanan Nusantara tuh ya. Ini harus dieksplor nih lebih banyak lagi. Benar. Iya benar. Apalagi kalau ini aku coba dan enak, aku pasti pengen buat. Karena bikinnya gampang banget ya, tinggal aduk aja, udah tinggal di oven jadi. Terus kalau misalnya dikukus bisa nggak sih kalau misalnya nggak punya oven mau dikukus? Bisa Ini tetap ya? pernah orang nanya ke aku juga. Soalnya banyak orang yang mungkin oven susah gitu. Benar. Dikukus tuh bisa dan juga bisa aja kalau kukus kan mungkin kukusan kita segini tuh. Taruh aja di gelas kecil-kecil. Oh, Gelas iya, teh juga bisa gitu kan, ditaruh kuningnya dulu dikukus. Yang penting itu panas. Oke, yang penting Kalau ada panas ya. Oh, bisa juga di atas kompor. Jadi kompor Gini kan- langsung? Iya. Jadi tadi kan udah ada tepung. Iya, iya aku pikir ditaruh gitu. Iya. Iya lagi ya. Di atas itu apa wajan. Oh di atas kayak teflon gitu Ya. bisa langsung Terus ya. itu kan tadi ada tepungnya, udah ada telurnya, tapi jangan ditinggal, pokoknya aduk terus pakai spatula model kayak gini. Udah nanti dia mengental, taruh aja di sini, tunggu dingin, taruh yang putih-putih, ditouching, makan, selesai. Oh jadi lebih Ya. cepet lebih ini lagi Yang ya. penting ada panasnya dia akan Yang penting ada panasnya. Ini ngomong-ngomong tadi kan dia teksturnya tuh kayak basah gitu ya Kak. Ini bisa dipotong nggak sih Kak? bisa. Bisa. Kita mau potong di piring ya. Di kode. Jadi potongannya buat aku. Nanti ada satu lagi Kak, tenang aja ya. Masih ada satu loyang ya. Kepotong ya. Boleh. Oh iya benar. Benar kalau ibu-ibu pasti itu pertanyaannya kalau mau dijual. Kalau mau dijual ya, kalau dibalik dulu pertanyaan kita, kalau mau beli kita mau bayar berapa? Kita mungkin berapa nih? Ada yang mau beli 50.000? Ada sih kalau kataku malah kemurahan gak sih Kak? Karena ini kan full telur. Telur itu harganya mahal ya. Oh iya Mahal benar, telurnya banyak banget ya tadi. Bener, telurnya tuh banyak ya. Bisa sih. Wih. Enak banget. Berpikir Ini caranya. kalau lagi, iya bener, lagi nelen udah aku tutup muka dulu biar nggak kelihatan.
Nah, jadi kalau bisa lihat cross sectionnya, ini aku geter-geterin kelihatan nggak sih? Kelihatan, nyel-nyel gitu kayak. Nah, ini aku mau kasih lihat sebetulnya dari sisi sini kita bisa kelihatan jelas kan ya. Itu Iya, wah ini bener, ini wajib sih ditunjukin ke salsa lovers ya. ini buihnya. Teksturnya dia tuh kayak apa ya? Kayak puding enggak, kayak cake juga enggak gitu ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah bener tuh salsa lovers. Dan dia tuh harus lembut di mulut. Jadi ketahuan pas kita makan tuh kalau lembut pas. Kalau misalnya terlalu keras, tepungnya tadi kurangin terutama yang tepung terigu. Oke, jadi dia harus benar-benar meleleh banget ya. Kalau buat pemula maizena 100% itu sebenarnya aman karena Masih dia aman. lebih soft. Gitu. Oke. Ya, gitu deh. Oke, ini Kak masih ada yang mau tanya-tanya nggak Kak? Atau Mas Reno mau ngasih pantun tambahan? Pantun atau tebak-tebakan? Tim Hore di sini biasanya jago-jago Kak bikin pantun. Kayak sat-sat langsung jadi. Kelihatan. grogi kali ini. Grogi, soalnya ada Kak Enji ya. Bikin grogi langsung ya. Gawat. Lanjut dulu aja ya. Oke. Bisa. Nah, pas di galeri itu aku pakai ada buah pomelo, jeruk bali itu. Terus aku pakai kiwi, rame banget aku bikin waktu itu. Terus aku bikin leci, terus habis itu aku bikin pakai raspberry sama blueberry. Apa ada 5 lagi? Rame, bener warna-warni ya, semua warna ya, jadi Warna-warni, cantik ya. Sampai kata juri itu, wah bagusnya ini itu pakai buah yang asem kayak begini. Ada kiwi juga. Nah, itu supaya menetralisir di sini kan Bisa di bawah, oke, ada benar. susu. Nah, sekarang ada asemnya. Tapi kayaknya mau nanya kalau misalkan Sebenarnya saya lebih takut sama Chef Renata sih. Kenapa? Kalau Bukan Chef Chef- Gina paling kayak, loh kok bikinnya gitu? Ah payah. Paling kayak gitu kan. Iya. Kalau Chef Renata tuh marahnya Karena beneran. dingin ya, Kak Renata kayak dingin gitu tampilannya ya. Bikin apa? Kayak gitu maksudnya. Kayak semua lagi yang kayak gitu yang bikin deg-degan ya. Iya. Iya. Bagaimana caranya? Gimana ya, kita lagi puasa atau mau live sampai maghrib? Nggak mungkin ya. Nanti dikirim gitu. Bener, kalau enggak kalau yang mau tes rasanya bikin resepnya di rumah. Malah jadi puas kan, makanya jadi lebih banyak lagi. Betul. Oke. Wah, terima kasih. Terima kasih juga udah nonton live kita ya. Aku penasaran, terakhir tanya lagi. Kalau Kak Iji nanya mulu sih nih orang. Maaf ya Kak ya. Nih, kali aja nih ya, ada Salsa Lovers yang pengen ikutan MasterChef Indonesia ya. Tips-tips bisa nggak sih spill tips-tipsnya tuh apa aja? Pertama siap mental. Pertama siap mental. Pokoknya kalau dikasih kritikan harus nggak boleh masukin personal, harus dipelajari lagi gitu. Oke. Kedua ya tentu bisa masak. Ketiga itu bisa bermain strategi. Jadi misalnya contohnya aku di galeri itu suka bikin masakan yang jarang dibuat di galeri. Jadi di galeri itu jangan bikinnya itu aja, makanan rumahan. Oh orang kayaknya nggak tahu nih kue ruwak, bikinlah kue ruwak. Nah ini kan udah belajar nih, bikin aja nanti. Udah iya benar-benar cari udah yang di lain dua ada lagi. cari ya makanan-makanan Harus kreatif. Nusantara yang lainnya ya Kak ya. Oke. Rika. Oke, jadi ya. Jadi ya. Oke, apa nih? Aku penasaran. Kak Enji, benar. Kak Enji, enggak dia lagi masih nyari. Nggak boleh, nggak lucu ya, pokoknya harus lucu ya. Cakep. Enggak. Belakangnya beda ya. Tunggu. Belakangnya coklat gak sih tadi? Kenapa? Memikat gitu, coklat memikat. Tuh, diajarin gitu. memikat kan bisa. Sajian segar memikat Ya gitu. Ya kan coklat memikat. Iya, kok tahu-tahu saja sedap aja ya. Tolong ya Mas Reno ya. Kayak Mas Reno beneran grogi, ada cewek cantik di sini, ada Kak Enji ya. Juga grogi masaknya. Oke, Salsa Lovers, karena ini udah jadi ya. Ini tadi kita gimana caranya bikin kue ruwak. Tadi Kak Enji juga udah bagi-bagi tips banyak banget ya. Jadi kalau Salsa Lovers yang terlambat nonton masih bisa nonton videonya.